Nama saya Muhammad Fattah dengan nomor NIM 210701063. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 6. Selamat menyaksikan video dari kami kelompok 6. Di sini saya akan mendefinisikan apa itu fraktur, os, dan tibia. Fraktur. Apa itu fraktur? Fraktur ialah pemecahan atau patahnya suatu bagian, terutama pada tulang. Sedangkan os, apa itu os? Os ialah bentuk gabungan yang menunjukkan hubungan dengan tulang atau tulang-tulang. Dan tibia, apa itu tibia? Tibia ialah tulang kering, tulang tungkai sebelah dalam dan lebih besar yang berada di bawah lutut. Tulang ini bersendi dengan femur dan caput fibula di atas dan dengan talus di bawah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu proksimal, dekstra, dan abduksi. Poin pertama, proksimal. Proksimal menurut Kamus Dorlan edisi 31 halaman 1791 memiliki arti ialah paling dekat atau lebih dekat titik acuan atau biasa disebut lawan kata daripada distal. Pada konteks kali ini, proksimal yang dibahas ialah proksimal pada tulang tibia, yang artinya ialah pangkal daripada tulang tibia. Poin kedua, dekstra. Dekstra menurut Kamus Dorlan edisi 31 halaman 592 memiliki arti ialah menunjukkan sesuatu yang berada di sisi kanan dari dua struktur yang serupa atau yang berada di sisi sebelah kanan tubuh. Poin ketiga, abduksi. Abduksi menurut Kamus Dorlan edisi 31 halaman 2 memiliki arti ialah gerakan menjauhi bidang median atau pada jari menjauhi garis sumbu lengan. Terlihat pada gambar A, seorang pria sedang melakukan gerakan abduksi, di mana pria tersebut mengangkat tangannya dari bawah menuju ke atas. Ini merupakan salah satu contoh gerakan abduksi sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu fleksi, ekstensi, dan adduksi. Saya akan menjelaskan fleksi terlebih dahulu. Fleksi adalah tindakan yang membengkokkan atau keadaan yang dibengkokkan. Dalam ginekologi, pergeseran uterus sehingga uterus tertekuk jauh ke anterior atau posterior dan membentuk sudut lancip di antara fundul dan serviks. Yang kedua, ekstensi. Ekstensi adalah gerakan yang meluruskan atau gerakan yang membesarkan sudut di antara dua tulang atau bagian tubuh. Dengan kata lain, gerakan yang membuat bagian-bagian ekstremitas menjadi dalam keadaan lurus. Yang ketiga, adduksi. Adduksi adalah gerakan yang menarik ke arah median atau ke arah garis sumbu anggota gerak. Terima kasih. Penyebab fraktur terbagi menjadi dua, yaitu cedera traumatik dan fraktur patologik. Saya akan menjelaskan tentang cedera traumatik. Yang pertama, cedera langsung, yaitu pukulan langsung terhadap tulang sehingga tulang patah secara spontan.
Yang kedua adalah cedera tidak langsung, yaitu pukulan langsung yang berada jauh dari lokasi benturan. Contohnya seperti kita terjatuh dengan tangan menjulur sehingga kita terjadi fraktur klavikula. Yang ketiga yaitu fraktur yang disebabkan oleh kontraksi keras mendadak. Setelah kita membahas cedera fraktur traumatik, kita akan membahas cedera fraktur patologik, yaitu kerusakan tulang yang terjadi akibat proses penyakit dengan trauma minor. Contohnya seperti tumor tulang, infeksi tulang, stres tulang yang terus-menerus, dan rakitis. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis fraktur berdasarkan radiologisnya. Fraktur transversal adalah fraktur yang garis patahnya tegak lurus terhadap sebuah panjang dengan panjang tulang. Fraktur ini segmen-segmen tulang yang patah direposisi dan direduksi kembali ke tempat semula, maka segmen-segmen ini akan stabil dan biasanya dikontrol dengan bidai gips. Lalu yang kedua ada fraktur kumunatif. Fraktur kumunatif adalah terputusnya keutuhan jaring yang terdiri dari dua fragmen tulang. Lalu yang ketiga ada fraktur oblik. Fraktur oblik adalah fraktur yang garis patahnya membuat sudut terhadap tulang. Lalu yang keempat ada fraktur segmental. Fraktur segmental adalah dua fraktur berdekatan pada satu tulang yang menyebabkan terpisahnya segmen sentral dari suplai darahnya. Fraktur jenis ini biasanya sulit sangat untuk ditanganin. Lalu yang kelima ada fraktur impaksi. Fraktur impaksi adalah fraktur atau fraktur kompresi terjadi ketika dua tulang menumbuk tulang yang berada di antara vertebra. Lalu yang terakhir ada fraktur spiral. Fraktur spiral adalah fraktur timbul akibat torsi ekstremitas, dan fraktur ini menimbulkan sedikit kerusakan jaringan lunak dan cenderung cepat sembuh dengan imobilisasi. Terima kasih. Menurut Wiharto pada tahun 2017, fraktur dapat dibagi menjadi dalam 3 jenis di antara berikut. Yang pertama, fraktur tertutup. Fraktur tertutup adalah jenis fraktur yang tidak disertai dengan luka pada bagian luar permukaan kulit, sehingga bagian tulang yang patah tidak berhubungan dengan bagian luar. Yang kedua, pada bagian fraktur terbuka. Fraktur terbuka ialah suatu jenis kondisi pada tulang patah dengan adanya luka pada daerah yang patah sehingga bagian tulang berhubungan dengan udara luar. Biasanya juga disertai adanya perdarahan yang banyak. Tulang yang patah juga ikut menonjol keluar dari permukaan kulit. Namun tidak semua fraktur terbuka membuat tulang menonjol keluar. Fraktur terbuka memerlukan pertolongan lebih cepat karena terjadinya infeksi dan faktor penyulit lainnya. Dan yang ketiga, fraktur kompleksitas. Fraktur jenis ini terjadi pada dua keadaan, yaitu pada bagian ekstremitas terjadi pada tulang, sedangkan pada sendinya terjadi dislokasi. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya jatuh. Yang pertama yaitu kecelakaan yang menyebabkan trauma eksternal lebih dari kekuatan tulang sehingga menyebabkan tulang tidak mampu menahan trauma sehingga terjadinya fraktur. Nah, habis dari fraktur menyebabkan 3 masalah, yaitu fiksasi eksternal, pergeseran fragmen tulang yang patah, dan trauma jaringan. Fiksasi eksternal yaitu metode mengatasi fraktur dengan memasukkan pin ke dalam jaringan kulit, jaringan lunak, dan tulang yang dihubungkan dengan rigid external frame. Nah, dari fiksasi eksternal ini menyebabkan tiga masalah atau 3 bagian lagi, yaitu perubahan penampilan dan penurunan fungsi tubuh, anestesi, dan OREF. Perubahan penampilan tubuh dan penurunan fungsi tubuh ini menyebabkan HDR. Anestesi yaitu suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Anestesi menyebabkan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik yaitu gerakan meremas-remas pada dinding kerongkongan. Hal ini menjelaskan mengapa
air yang kita minum tidak tumpah keluar kembali walaupun kita minum sambil menjungkir balikan tubuh sekalian. Nah, dari gerak peristaltik menurun ini membuat kita nafsu makan kita berkurang sehingga menyebabkan resiko ketidakseimbang nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, dari selanjutnya kita bahas tentang OREF. OREF itu apa? OREF itu apa? OREF itu reduksi terbuka dengan fiksasi luar atau open reduction external fixation, merupakan prosedur pembedahan untuk menyatukan dan menstabilkan fraktur dan jaringan lunak dengan memasukkan pin melalui kulit ke dalam tulang lalu ditahan dengan external frame. Nah, dari OREF ini menyebabkan trauma jaringan. Trauma jaringan adalah cedera yang melibatkan jaringan kulit, otot, saraf, atau pembuluh darah akibat suatu ruda paksa. Keadaan ini umumnya dikenal dengan istilah luka. Nah, dari trauma jaringan ini menyebabkan 3 lagi: kerusakan integritas kulit, nyeri akut, dan kekuatan otot dan kemampuan gerak kurang. Dari kekuatan otot dan kemampuan gerak kurang menyebabkan defisit perawatan diri serta gangguan mobilitas fisik. Nah, tadi dari balik lagi ke pergeseran fragmen tulang yang patah itu menyebabkan OREF sehingga menyebabkan trauma jaringan serta yang lain-lainnya tadi. Nah, lalu kita masuk ke trauma jaringan yang masalah fraktur yang ketiga, yaitu trauma jaringan. Trauma jaringan tadi sudah disebutkan yang seperti luka, lalu menjadi luka terbuka, sehingga menyebabkan penurunan pertahanan utama tubuh, menyebabkan jalan masuk organisme, habis itu menyebabkan resiko terjadinya infeksi pada tubuh. Ya, sekian bahasan tentang proses terjadinya fraktur. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang tanda dan gejala post operasi fraktur menurut Apley pada tahun 2010. Tanda dan gejala post operasi fraktur ekstremitas adalah dibagi 6, yaitu yang pertama oedem di sekitar fraktur akibat luka insisi sehingga tubuh memberikan respon inflamasi atas kerusakan jaringan sekitar. B, yang kedua rasa nyeri akibat luka fraktur dan luka insisi operasi serta oedem di area fraktur menyebabkan tekanan pada jaringan interstitial sehingga akan menekan nociceptor dan menimbulkan nyeri. Yang ketiga, keterbatasan lingkup gerak sendi akibat oedem dan nyeri pada fraktur maupun luka insisi menyebabkan pasien sulit bergerak sehingga akan menimbulkan gangguan atau penurunan lingkup gerak sendi. Yang keempat, penurunan kekuatan otot akibat oedem dan nyeri dapat menyebabkan penurunan kekuatan otot karena pasien tidak ingin menggerakkan bagian ekstremitasnya dan dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan disusatrofi. Kebanyakan pasien merasa takut untuk bergerak setelah operasi karena merasa nyeri pada luka operasi dan luka trauma, menurut Smeltzer dan Bare pada tahun 2013. Yang kelima, functional limitation akibat oedem dan nyeri serta penyambungan tulang oleh kalus yang belum sempurna sehingga pasien belum mampu menumpuk berat badannya dan melakukan aktivitas sehari-hari seperti transfer, ambulasi, jongkok, berdiri, naik turun tangga, keterbatasan untuk berkemih dan buang air besar. Dan yang terakhir yaitu disability akibat nyeri dan oedem serta keterbatasan fungsional sehingga pasien tidak mampu bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Sekian, terima kasih.
Setelah mendengarkan pemaparan mengenai proses terjadinya fraktur, maka kita akan berlanjut kepada pemaparan mengenai komplikasi fraktur. Komplikasi fraktur dibagi menjadi dua, yakni komplikasi awal dan komplikasi jangka panjang. Pada poin pertama, yakni komplikasi awal, meliputi shock yang dibagi menjadi dua, yakni hipovolemik dan traumatik yang terjadi akibat pendarahan baik secara internal maupun eksternal karena dapat menyebabkan penurunan oksigenisasi pada darah serta penyebab lainnya seperti kehilangan cairan ekstrasel di jaringan. Kehilangan cairan ekstrasel ini biasanya terjadi pada fraktur ekstremitas, toraks, pelvis, dan vertebra. Selanjutnya, sindrom emboli lemak. Sindrom emboli lemak terjadi pada saat fraktur, yang mana fraktur ini menyebabkan globula lemak masuk ke dalam pembuluh darah karena tekanan sumsum tulang lebih besar daripada tekanan kapiler, atau ketika hormon katekolamin yang dilepaskan oleh reaksi stres pasien memobilisasi asam lemak sehingga terjadi globula lemak pada aliran darah. Selanjutnya adalah sindrom kompartemen, yakni di mana perfusi jaringan dalam otot jumlahnya lebih kecil daripada yang dibutuhkan oleh kehidupan jaringan. Sebabnya adalah penurunan ukuran kompartemen otot karena fascia pembungkus otot yang terlalu ketat, juga gips dan balutan kasa, serta peningkatan isi kompartemen otot karena edema atau pendarahan. Lalu ada kerusakan pada arteri yang disebabkan oleh trauma, ditandai dengan tidak ada nadi, CRT menurun, sianosis pada distal, dan hematoma lebar dan dingin pada ekstremitas. Poin selanjutnya adalah infeksi yang disebabkan oleh sistem imunitas yang rusak karena trauma pada jaringan. Pada trauma ortopedik, infeksi terjadi dari kulit, dimulai dari kulit kemudian menjalar ke dalam. Biasanya terjadi pada fraktur terbuka, tetapi kemungkinannya pun ada pada fraktur tertutup, yakni disebabkan oleh bahan yang digunakan dalam pembedahan seperti pin dan plat. Poin terakhir pada komplikasi awal adalah avaskular nekrosis yang disebabkan oleh aliran darah rusak menuju tulang, kemudian terjadi Volkmann's ischemia, lalu berakhir pada nekrosis tulang, yang mana adalah cedera sel yang mengakibatkan kematian dini pada sel-sel dan jaringan, khususnya pada tulang. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai komplikasi jangka panjang atau lanjut fraktur yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah malunion. Kondisi ini adalah di mana tulang mengalami pemulihan tetapi tidak dalam posisi yang seharusnya. Proses penyembuhannya melibatkan peningkatan kekuatan tulang dan deformitas. Lalu ada delayed union, yakni merupakan situasi di mana fraktur gagal berkonsolidasi sesuai waktu yang seharusnya dibutuhkan oleh tulang. Situasi ini disebabkan oleh penurunan suplai darah ke tulang. Yang terakhir adalah non-union, di mana kondisi ini menunjukkan fraktur gagal berkonsolidasi, memproduksi sambungan yang lengkap dan stabil setelah 6-9 bulan. Kondisi ini ditandai dengan pergerakan berlebih pada sisi fraktur yang membentuk seardoartrosis. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai komplikasi postoperasi fraktur yang dikutip dari Apley tahun 2010. Yang pertama adalah deep vein thrombosis, yakni sumbatan pada vena akibat pembentukan trombus pada lumen yang disebabkan oleh aliran darah yang statis, kerusakan endotel, maupun hiperkoagulabilitas pada darah. Selanjutnya stiff joint yang diakibatkan oleh edem, fibrasi, kapsul, ligamen, dan otot sekitar sendi atau perlengketan dari jaringan lunak satu sama lain. Poin terakhir adalah sepsis, di mana situasi ini mengalirkan baksil pada sirkulasi darah hingga menyebabkan infeksi. Pertolongan pertama pada korban fraktur, yang pertama periksa kondisi cedera korban mulai dari sistem pernafasan, sirkulasi, dan tingkat keparahan cedera korban. Dan pada saat ini harus berhati-hati agar tidak menimbulkan gerakan pada korban. Dan yang kedua, cegah gerakan pada korban cedera, atau bisa disebut juga imobilisasi pasien, yaitu membatasi gerak pada pasien. Ada 2 jenis imobilisasi. Yang pertama, imobilisasi tangan dasar, yaitu korban memegangi tangannya sendiri untuk menopang cedera di tangannya. Dan yang kedua, menggunakan bantalan, yaitu melapisi bagian cedera menggunakan bantalan. Bantalan yang dimaksud bisa menggunakan baju, selimut, handuk kecil, dan lain-lain. Yang ketiga, hentikan pendarahan jika korban mengalami fraktur terbuka menggunakan perban. Yang keempat, jangan mencoba untuk memindahkan korban.
terutama jika korban mengalami cedera pada bagian leher, kepala, atau tulang belakang. Kelima, jangan mencoba untuk memindahkan tulang korban. Yang keenam, lakukan kompres pada korban menggunakan handuk dan es batu maksimal 20 menit. Dan yang ketujuh, pantau terus kondisi korban dan perhatikan jika ada tanda-tanda syok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pertolongan pertama untuk fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Yang pertama adalah setelah memeriksa fraktur korban, kita harus berbicara kepada korban agar tidak menggerakkan kakinya. Setelah itu, kita akan menggunakan splints untuk menahan kaki korban. Jika tidak memiliki splints, kita bisa menggunakan sesuatu yang lurus, bisa seperti penggaris. Setelah itu, kita akan mengikat pada bagian atas dan bagian bawah agar kaki tidak bergerak dan tetap. Setelah itu, jika terjadi fraktur terbuka, kita bisa menggunakan kapas atau perban yang steril untuk menutup luka tersebut sampai ambulans datang, ataupun saat kita ternyata frakturnya adalah fraktur tertutup, kita bisa menggunakan kain yang sudah direndam air dingin, lalu mengkompreskan kepada kakinya, dan diulang seperti itu, dan kainnya direndam 2 menit sekali.